Pemirsa, lebih dari 24 jam pencarian santri korban bangunan ambruk Ponpes Al-Hozini. Ratusan anggota keluarga di posko kampus masih menunggu kepastian kondisi keluarganya. Sementara di Rumah Sakit Siti Hajar, puluhan korban luka masih dirawat intensif. Selengkapnya akan disampaikan jurnalis Metro TV di Sidoarjo, Belinda Firda di posko Ponpes Al-Hozini dan Mahmud Fauzi di Rumah Sakit Siti Hajar. Kita akan ke Belinda terlebih dahulu. Belinda, bagaimana korban ataupun kondisi para korban yang masih terjebak di bawah reruntuhan bangunan dan apa kemudian sudah diketahui data pasti berapa jumlah korban yang masih terjebak hingga malam hari ini? Selamat malam Fitri dan pemirsa, proses pencarian korban masih terus dilakukan hingga malam hari ini. Memang berbagai upaya percepatan ini terus dilakukan mengingat hingga saat ini terkonfirmasi masih ada korban selamat yang tertimpa reruntuhan, sehingga hal ini yang menyebabkan tim SAR gabungan harus terus mempercepat proses pencarian. Dan memang malam hari ini ada tinjauan langsung dari Kementerian Agama. Kita langsung bertanya Fitri di sini, Bapak bisa dijelaskan hasil tinjauan, apa langkah-langkah atau evaluasi dari hari ini, Pak? Iya, pertama kami langsung mempelajari, sebelum saya ke sini juga mendapatkan informasi juga dari teman-teman yang ada lokasi di sini ya. Kami meninjau langsung dan juga sekaligus memberikan bantuan yang diperlukan. Alhamdulillah kami di sini juga ada posko Kementerian Agama ya, untuk memberikan bantuan apa yang diperlukan, dan Pemda Jawa Timur pun juga telah menyiapkan, itu baru saja kita kunjungi dapur umum yang menyiapkan mungkin sampai ribuan keluarga yang mendatang berkunjung di sini dengan makanan gratis 3 kali ya, pagi, siang, malam. Kami juga meninjau reruntuhannya, bahkan ikut masuk ke dalamnya. Kasihan, jadi saya memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap Basarnas ya, yang masuk dengan mempertaruhkan segalanya, lubang-lubang kecil, karena itu kalau tidak melalui dari bawah dibobol itu nanti takutnya nanti akan ada goyangan, sisa-sisa kehidupan yang masih diperkirakan ada, itu nanti bisa sangat berbahaya. Maka itu kita jalan yang biasa disilahkan kalau tim Basarnas itu golden period itu kan harus hati-hati. Jadi Basarnas lah yang paling tahu kapan dan bagaimana cara pelaksanaan penyelamatan itu ya. Nah, tapi yang jelas kami jadi saksi bahwa mereka itu bekerja 24 jam ya. Dan sepertinya tidak mengenal lelah dengan risikonya masuk ke dalam berdebu dan sebagainya itu ya. Ya itu kita apresiasi. Dan kita juga mengucapkan penyebaran dulu kepada para pembina pondok ya. Kan ini kan santrinya ribuan ya. Kami minta bahwa jangan sampai nanti kasus ini justru membuat anak-anak kita yang lainnya itu terhenti proses belajar mengajarnya, padahal mereka juga mengejar waktu-waktu belajar tertentu ya kan, menghadapi ujian dan sebagainya. Kemudian juga kami menyapa para orang tua santri datang dari berbagai daerah ya, untuk melihat kenyataan dan sekaligus menunggu nasib anak-anaknya. Kemudian juga kami mengunjungi rumah sakit ya, ada berapa dan bagaimana kondisinya. Dan alhamdulillah berbagai macam pihak datang untuk memberikan bantuan. Tapi di sini sekali lagi ya, ini ada proses pembelajaran buat kami, terutama Kementerian Agama ya, bahwa bangunan-bangunan apapun di pondok pesantren atau di madrasah, bahkan dimanapun juga, memang kita perlunya ada semacam penegakan aturan pembangunan, fisik bangunannya, supaya tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan ya. Itu yang terakhir saya juga sampaikan, mohon doanya kepada kita semuanya ya, kepada keluarga, semoga insya Allah bisa terjadi penyelamatan lebih banyak. Anak-anak kita yang masuk di rumah sakit itu alhamdulillah juga sudah banyak yang keluar, walaupun juga masih ada juga yang harus dirawat lebih intensif ya kan. Nah, melalui doa kita semuanya mudah-mudahan mereka bisa kembali seperti semula, belajar seperti hanya rekan-rekan yang lain. Dan bagi mereka yang korban, anggaplah ini adalah syahid. Niatnya datang untuk mencari ridha Allah. Malaikat-malaikat kecil ini insya Allah mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, okay. Bapak, boleh disampaikan tadi sudah ada dialog dengan pihak Ponpes, Pak? Seperti apa evaluasi ke depan? Ya, kami sudah berdialog seperti apa di depan. Jadi yang penting buat saya juga ini adalah menstabilkan emosi dulu semua pihak ya. Karena kita nggak mungkin bisa berpikir objektif dan kondusif kalau kita dalam keadaan masih suasana emosional. Jadi kami tentu perlahan-lahan untuk menghampiri siapapun di sini ya. Karena kami masuk
di sini untuk memberikan ungkapan rasa atas nama pemerintah ya. Kita hadir, negara hadir pada kegiatan-kegiatan seperti ini. Dan kami juga sudah punya planning seperti apa nanti ke depan. Kami bersama dengan rekan-rekan lain, Basnas juga ada di sini terlibat ya. Dan lembaga-lembaga keuangan Islam yang lain. Kami akan mengajak mereka itu untuk bagaimana menciptakan suatu kondisi yang lebih baik. Bukan saja di sini, tapi pondok pesantren manapun juga yang membutuhkan perhatian khusus ya, itu kita akan perhatikan. Oke. Oke, terima kasih banyak Pak. Semoga ini menjadi harapan kita bersama pemirsa, ada percepatan dan evaluasi yang dilakukan oleh kementerian, khususnya ini Menteri Agama yang hadir langsung dan melihat secara langsung bagaimana kondisi bangunan yang ambruk di Musola Ponpes Al-Khozini. Dan memang kalau tadi ditanya terkait apakah ada update pencarian korban, Fitri, hingga malam hari ini pun kami masih belum mendapatkan keterangan secara resmi dari pihak tim SAR gabungan. Namun kami tadi juga berdialog dengan salah satu alumni. Ini diduga ada tambahan korban yang berhasil dievakuasi. Namun pemirsa, kita masih mencoba untuk mengkonfirmasi data dari korban tersebut. Kemudian saat ini sedang dilakukan atau dirujuk di rumah sakit mana. Namun yang jelas kalau untuk berapa total korban yang masih diduga masih tertimbun, ini datanya masih cukup variatif. Kami masih belum mendapatkan angka pasti sebenarnya pemirsa berapa jumlahnya. Namun kita bisa melihat dari sejumlah faktor. Yang pertama ini adalah dari posko yang dibuat oleh Bidokes Polda Jawa Timur, di mana posko ini dibuka sebagai langkah laporan bagi anggota keluarga yang mencari anggota keluarganya atau anaknya. Rata-rata ya wali santri yang datang ini apabila di rumah sakit ini belum menemukan, mereka bisa mencari di pondok pesantren, dan apabila di pondok pesantren ini tidak ditemukan, maka langkah selanjutnya yang dilakukan disarankan oleh Bidokes Polda Jawa Timur adalah mereka membuat laporan. Data yang kami terima, Fitri dan juga pemirsa, ini terakhir tadi kami menghimpun data sekitar pukul 17.40, data terakhir laporan keluarga yang anggotanya hilang, ini tercatat ada 62 orang. Hal ini disampaikan perwakilan dari Bidokes Polda Jawa Timur, ada Dr. Tuti, dan memang diperkirakan data ini akan terus bertambah karena sejak pagi tadi kita datang di Ponpes, setiap waktu ini secara bergantian, secara bergulir ada anggota keluarga yang terus berdatangan dan mereka menanyakan bagaimana update informasi dan upaya pencarian yang terus dilakukan. Sementara itu, data juga disampaikan tadi pada waktu siang hari, sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ini ada wakil gubernur yang juga turut menyampaikan bahwa masih ada 7 korban yang dilakukan pencarian, percepatan pencarian karena terdeteksi masih ada tanda-tanda kehidupan, masih bisa berkomunikasi meskipun suaranya lemah. Karena mengingat ini kejadiannya sudah lebih dari 24 jam, maka percepatan pencarian harus dilakukan. Namun, satu kendala yang masih dihadapi oleh tim SAR gabungan, pemirsa, hingga malam hari ini tadi juga sudah disebutkan oleh Menteri Agama bahwa akses masuk ke lokasi bangunan ini cukup sulit dan perlu ketelitian yang tinggi, mengingat apabila harus membuat lubangan-lubangan, ini juga harus memperkirakan getaran yang dikhawatirkan akan menimbulkan ambruknya bangunan, sisa bangunan yang lainnya, sehingga ini menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh tim SAR gabungan. Tidak hanya memikirkan bagaimana getaran, namun juga sudah dipasang alat deteksi getaran. Ini juga untuk memberikan sinyal kepada tim SAR yang sedang melakukan upaya pencarian di bawah sisa reruntuhan bangunan. Ada taruhan nyawa yang memang harus dilakukan untuk proses pencarian atau percepatan evakuasi korban. Kita melihat tadi di dalam ada ratusan anggota keluarga yang masih harap-harap cemas. Mereka menantikan sebenarnya seperti apa kepastian kabar dari anggota keluarganya. Bahkan sebagian dari mereka juga sudah ikhlas apapun nanti hasil kabar yang akan mereka dapatkan. Yang jelas mereka butuh informasi pasti sebenarnya ada berapa total jumlah korban yang masih harus dicari. Kita akan terus update, Fitri dan juga pemirsa. Total keseluruhan sementara yang sudah berhasil dievakuasi ada 100. Hal ini terkonfirmasi dari tim SAR gabungan dan juga data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo bahwa sumber data ini berbeda ya. Kalau dari tim SAR gabungan ini mereka pencarian dan juga proses evakuasi, sementara kalau data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo ini data yang mereka terima dari rumah sakit yang menangani atau menjadi rujukan dari para korban yang berhasil dievakuasi. Besar harapan kami bisa lebih cepat lebih baik untuk proses pencarian korban dan tim SAR terus
terus diberikan kelancaran dalam mencari korban hingga nanti seluruh korban berhasil dievakuasi. Sementara demikian kembali ke studio, Fitri. Belinda Firda, terima kasih atas laporan Anda. Kita akan bergeser ke Rumah Sakit Siti Hajar Sidoarjo. Mahmud, untuk kondisi korban yang saat ini masih mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Siti Hajar seperti apa? Dan data terkini jumlah korban yang dirawat di sana berapa jumlahnya? Baik, selamat malam Rara. Hingga pukul 18.00 dari data yang berada di Posko Informasi Rumah Sakit Islam Siti Hajar Kabupaten Sidoarjo, saat ini total ada 100 korban robohnya musola di Pondok Pesantren Al-Ghosini Kabupaten Sidoarjo yang dibawa ke rumah sakit. Dari 100 korban yang dibawa ke rumah sakit tersebut, 3 korban dinyatakan meninggal dunia, 22 korban mengalami luka parah, sementara 75 korban mengalami luka ringan. Dari 100 korban tersebut terdistribusi atau tersebar di 3 rumah sakit yang ada di Kabupaten Sidoarjo, yakni yang terbanyak di Rumah Sakit Siti Hajar. Dengan rincian di Rumah Sakit Siti Hajar ini ada sebanyak 52 korban yang dirawat. Saat ini 40 korban sudah dinyatakan ataupun diperbolehkan pulang dan menjalani rawat jalan. Sementara itu 10 korban saat ini sedang menjalani perawatan intensif. Bahkan hari ini 3 korban menjalani operasi karena mengalami luka-luka yang cukup serius, dan mayoritas luka yang diderita oleh korban ini merupakan luka terbuka, patah tulang, dan juga luka multiple trauma. Sementara itu untuk di RSUD Sidoarjo ada 40 korban yang dirawat. Saat ini 30 orang sudah diperbolehkan pulang dan 8 orang masih menjalani perawatan. Terkait biaya pengobatan, pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan bahwa seluruh biaya pengobatan korban ataupun santri yang mengalami luka-luka dan juga dirawat ini sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur dan juga pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sementara itu, hampir seluruh rumah sakit yang saat ini menerima ataupun menampung korban robohnya musola di Pondok Pesantren Al-Ghosini ini saat ini sudah membuka posko informasi. Seperti di Rumah Sakit Siti Hajar ini ada posko informasi yang siap melayani ataupun mendampingi apabila ada wali santri maupun keluarga korban yang membutuhkan informasi. Demikian juga di Rumah Sakit Umum Sidoarjo juga ada posko informasi yang siap untuk melayani masyarakat ataupun wali santri yang ingin mengetahui kondisi santri yang sedang dirawat. Saya tadi juga sempat berbincang dengan beberapa pengurus Rumah Sakit Siti Hajar. Pada intinya mereka akan memberikan perawatan yang terbaik dan perawatan paling maksimal terhadap korban maupun santri yang menjadi korban Al-Ghosini. Untuk sementara demikian laporan dari Rumah Sakit Islam Siti Hajar Kabupaten Sidoarjo. Kembali ke studio. Mahmud Fauzi, Belinda Firda, terima kasih atas laporan teman-teman dari lapangan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.